Nah, karena ada yang beli, mungkin dipikirnya udah selesai, gas sudah dibalik. Ternyata ya itu gasnya masih ada banyak lah gitu. Sepasang calon pengantin yang tengah melakukan sesi foto pranikah dianiaya sekelompok orang tak dikenal di kawasan Antasari Cilandak, Jakarta Selatan 16 Januari kemarin. Video itu direkam oleh calon pengantin wanita, kemudian viral di media sosial. Aksi pengeroyokan diduga karena kesalahpahaman antara pasangan calon pengantin dengan sekelompok pemotor yang melintas di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini, calon pengantin menderita sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh. Sebuah video yang memperlihatkan kendaraan taktis militer menabrak sepeda motor di Jalan Raya Veteran Purwakarta, Jawa Barat, viral di media sosial. Kejadian berawal saat Siti Masitoh yang berboncengan dengan anaknya melintas di lokasi kejadian bertepatan dengan iring-iringan kendaraan militer. Tak lama setelahnya, sebuah kendaraan militer hendak menyalip Siti Masitoh. Tapi naas, motor yang dikendarai Masitoh tersenggol, kemudian terjatuh. Akibatnya Siti Masitoh meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di RSUD Bayu Asih. Sementara sang anak selamat meski menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi sebuah sepeda motor dari atap rumah di Dusun Puntingan, Magelang, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh remblong dan pengemudi tidak mengetahui medan saat melintas di jalan menurun dan tikungan tajam. Akibatnya sepeda motor terjun bebas sejauh 4 meter ke atap rumah warga. Pengemudi dan yang dibonceng pun tersangkut bersama sepeda motornya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Setelah berhasil dievakuasi, kedua perempuan pengendara sepeda motor dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Nestapa menimpa Cindy, warga Ciguling, Kelurahan Pesanggerahan Baru, Sumedang, Jawa Barat. Ibu rumah tangga ini menderita luka bakar hingga harus menjalani perawatan usai tersambar api saat sedang menyalakan kompor. Dari penuturannya, sempat terdengar suara mendesis dari tabung gas yang baru saja diganti. Api pun tiba-tiba menyambar ketika kompor dinyalakan. Besarnya sambaran api juga membuat dapur rumah korban hangus. Selain bau menyengat, suara mendesis adalah tanda kebocoran dari tabung gas LPG. Gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan, terlebih saat ada percikan api. Ledakan akibat kebocoran tabung gas LPG masih kerap terjadi. Penyebabnya adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan kebocoran gas. 6 orang menjadi korban sambaran api yang terjadi di sebuah toko kue di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa, namun beberapa korban menderita luka bakar cukup serius. Rizal adalah salah satu korban yang menderita luka bakar mulai dari kaki, tangan, dan wajah. Tak hanya dirinya, anaknya yang berumur 4 tahun pun juga harus mengalami hal serupa. Kasih, Pak. Tujuan belakangnya. Di malam yang kelabu itu, Rizal tengah bersantai di dalam rumah sambil memainkan telepon genggamnya. Sementara, toko kue yang berada tepat di sebelah rumahnya beroperasi selama 24 jam, sehingga kios itu masih ada kegiatan memasak. Kebetulan gas yang digunakan telah habis. Sang pedagang kue pun menggantinya dengan tabung gas baru. Kok bau ya? Duh. Sayang, saat proses penggantian terjadi sedikit kendala. Suara mendesis keluar dari tabung gas. Ya, suara yang cukup kencang itu menjadi pertanda terjadinya kebocoran. Sang pedagang kue pun panik, sehingga ia tak tahu apa yang harus dilakukan selain meminta pertolongan pada warga sekitar. Suara apa itu? Rizal yang berada di dalam rumah seketika terusik dengan suara desisan tabung gas yang cukup kencang. Ia pun keluar untuk memastikannya. Ini mas, gasnya bocor. Tunggu, saya ambil pin basah dulu. Iya mas. Jadi kedengaran sama saya. Kedengeran apa tuh? Kedengaran bunyi gas, ya kan. Nah, saya langsung turun. Nah, saya pengen bantuin, mau nolong. saya bilang pakai lap basah. Wah, asap.
Saat itu ia mendapati sang pedagang kue tengah panik sambil menahan bagian atas tabung dengan tangannya. Pentilnya dia masuk gitu, pentil masuk bunyi gas, dia panik. Nah dia tekep, dia pengen minta tolong sama saya bilang pakai lap basah. Mas, gas bocor ya? Bentar mas, saya ambilin air dulu. Bener mas. Mas pakai ini aja mas. Ya udah dikasih air ini mas. Namun saat Rizal kembali datang, ternyata sang pedagang kue telah merendam tabung gas kilogram itu dalam air dengan kondisi terbalik. Begitu saya lari ke kamar mandi, masuk ke dalam, tiba-tiba tuh gas udah dibalik. Ya cuma dong. Saya ambil kain basah. Tapi ini juga aman kok mas, nggak kenapa-napa. Yakin? Iya aman mas. Sang pedagang kue yakin apa yang dilakukannya itu dapat menghentikan kebocoran gas. Dibalik ya ke Baskom, dia panik, dibilang ada airnya, tapi airnya sedikit. Rizal pun tidak yakin hal itu mampu menghentikan kebocoran tabung gas. Meski di ruangan terbuka, namun ia yakin kandungan gas masih berada di lokasi. Jangan ada yang hidupin api dulu ya. Iya mas. Sementara pedagang lain yang tak jauh dari lokasi sedang melayani pelanggan. Mas, aku mau ini ya. Tarin ya. Pedagang itu mengira jika kebocoran gas tadi sudah teratasi, sehingga ia menyalakan kompor di gerobak dagangannya tanpa rasa takut. Saya pas pengen bilang, jangan ada yang nyalain api, gerobak sebelah, jadi nyalain api, nyamber. Benar saja, seketika api dari kompor milik pedagang memantik terjadinya semburan api dari gas bocor tadi. Nah karena ada yang beli, mungkin dipikirnya udah selesai, gas sudah dibalik. Ternyata ya itu gasnya masih ada banyak lah. Ledakan besar pun terjadi. Tanpa sempat menyelamatkan diri, tubuh Rizal langsung tertutup api. Miris, Rizal menjadi salah satu korban yang menderita luka cukup parah karena ia berdiri tepat di arah sambaran api. Kaki, tangan hingga muka Rizal yang terbuka langsung tersambar dan terbakar. Muka, tangan, sama kaki. Hebatnya Rizal, meski hampir sekujur tubuhnya terjilat si jago merah, namun dirinya masih terpikirkan untuk memadamkan api. Ya panas, tapi saya mikir daripada rumah ini samber, nah jadi saya bantuin nyiram dulu, sebenarnya panas. Saat api telah padam, ia langsung teringat pada sang anak yang saat kejadian juga berada di lokasi. Begitu udah agak padam, baru saya nyari anak saya. Kaki kamu ya Allah. Benar saja, dirinya mendapati sang anak yang tengah ketakutan. Sang anak pun merasakan jilatan si jago merah di kedua kakinya. Remuk rasanya hati Rizal melihat kondisi sang anak saat itu. Ia pun segera membawa sang anak dan dirinya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Main-main pinggir jalan, tiba-tiba ada semburan, saya kagak tahu itu dia kena. Setelah kejadian itu, luka bakar pada tubuh Rizal sudah mulai mengering dan memudar, meski masih ada luka yang basah. Begitupun dengan sang anak yang juga masih terluka di bagian kakinya. Wah, pas kejadian ini saya di rumah aja udah nggak beraktivitas lagi. Soalnya kan saya kalau ini pakai celana panjang nempel gitu, lukanya basah. Saya 3 minggu baru bisa beraktivitas gitu. Tapi ini masih ada luka-lukanya. Terkadang rasa takut menghampiri Rizal setiap melihat tabung gas berwarna hijau itu. Syukurnya rasa trauma pada sang anak sudah berangsur pulih. Ya kayak namanya di rumah saya ada gas juga kan. Kalau gas habis ada rasa takut juga buat ganti gasnya. Ya namanya saya disiram api. Ya untung dah, alhamdulillah saya masih dikasih hidup, masih dikasih kesempatan.
Sobat penyitas, jangan panik saat terjadi kebakaran pada selang tabung gas. Langkah yang harus dilakukan adalah mengambil kain yang telah dibasahi, lalu pergi ke titik api. Padamkan titik api dengan cara diselimuti kain basah. Jangan sampai ada rongga yang membuat udara masuk ke dalam titik api. Kemudian pastikan api benar-benar padam. Copot regulator, lalu bawa tabung ke tempat yang lebih aman seperti ruangan terbuka.